Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Farah Faizatun Nasira dari Prodi Bahasa dan Sastra Arab. Di sini saya akan menceritakan kisah Sa'ad bin Abi Waqqas, yakni sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Nah, Sa'ad bin Abi Waqqas ini dijamin masuk surga karena kesetiaannya terhadap Nabi. Beliau selalu mendampingi Rasulullah SAW pada saat perang. Beliau, Sa'ad bin Abi Waqqas tersebut, memeluk agama Islam pada usianya 17 tahun. Nah, suatu hari dalam hidupnya, Abu Bakar As-Siddiq yang terkenal orang yang sangat ramah mendatangi Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau menyampaikan kepada Sa'ad bahwasanya Rasulullah memanggil Sa'ad. Nah, setelah itu mereka melakukan pertemuan di perbukitan di dekat kota Makkah. Sa'ad bin Abi Waqqas segera menerima risalah dengan tangan terbuka dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sejak saat itu, Sa'ad merupakan salah satu pemuda yang pertama masuk Islam. Nah, uniknya silsilah Sa'ad secara tidak langsung bersambung dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni Aminah binti Wahab, ibunda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berasal dari suku yang sama dengan Sa'ad, yakni Bani Zuhroh. Nah, karena itu Sa'ad sering disebut juga dengan Sa'ad Zuhroh atau Sa'ad dari Zuhroh. Sa'ad memiliki banyak sekali keutamaan. Suatu hari beliau disambut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sangat gembira. Nah, pada saat itu Rasulullah sangat membanggakan Sa'ad. Beliau bersabda, inilah pamanku. Siapa orang yang memiliki paman seperti pamanku ini? Begitu kata beliau. Nah, kakek dari Sa'ad ini, yakni Uhaib, putra dari Manaf, merupakan paman dari ibunda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni ibunda Aisyah. Sa'ad juga merupakan sahabat pertama yang melepaskan anak panah pada saat jihad Islam. Nah, pada mulanya Sa'ad juga terkena kancah panah pada saat perang. Suatu ketika Nabi mengatakan, "Panahlah wahai Sa'ad, ibu bapakku menjadi jaminan bagimu." Pada saat itu juga Ali bin Abi Thalib juga berkata, "Saya tidak pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ibu bapaknya menjadi jaminan kepada seseorang kecuali untuk Sa'ad." Sa'ad merupakan kesatria Muslim yang sangat berani. Beliau memiliki dua kekuatan yang sangat ampuh. Yang pertama yakni pada anak panahnya, dan yang kedua pada doanya. Apabila ia memanah, pasti akan tepat pada sasarannya. Kemudian apabila ia berdoa, pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini tidak terlepas dari doa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk Sa'ad. Suatu hari Rasulullah menyaksikan Sa'ad dan ia merasa sangat gembira. Kemudian ia berdoa kepada Allah, "Ya Allah, tepatkanlah bidikan panahnya dan kabulkanlah doanya." Begitu kata Rasul. Sa'ad juga sangat memuliakan orang tuanya. Terkisahlah ibunda Sa'ad bin Abi Waqqas, ia mogok makan berhari-hari demi menentang keislaman anaknya. Semakin hari semakin parah kondisi ibunya Sa'ad. Dalam ujian keimanan yang berat seperti ini, keimanan sang sahabat kokoh menghujam dan keluarlah kalimat yang abadi, yaitu, "Demi Allah, ketahuilah wahai ibunda, seandainya bunda memiliki 100 nyawa,
Lalu ia keluar satu persatu, maka tidaklah anakmu ini akan meninggalkan agama ini walau ditebus dengan apapun. Begitu kata Sa'ad. Akhirnya pada saat itu hati ibundanya pun luluh. Tak lama kemudian turunlah ayat Al-Quran terkait dengan kisah Sa'ad ini, yakni surat Al-Luqman ayat ke-15 yang artinya, dan seandainya kedua orang tua memaksamu untuk mempersekutukan aku, padahal itu tidak sesuai dengan pendapatmu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya. Jadi teman-teman sekalian, kita harus menjadikan Sa'ad sebagai salah satu teladan kita, yakni beliau selalu setia kepada Nabi SAW dan juga selalu taat kepada Allah. Sampai-sampai pada saat ibundanya menolak ia untuk masuk Islam, ia tetap teguh pendirian dalam agama Allah. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.